Kita akan masuk ke kamarnya presiden pertama kita, Presiden Kalau eksekutif itu di mana ya, Mas? Boleh lihat nggak di foto? ini sangat luar biasa. Saya pertama kali masuk di kamarnya 244 nih, di kamarnya Presiden Soekarno, Presiden pertama. Ini luar biasa, sampai muringkat saya tuh ngobrolnya sampai muringkat. Jadinya ini luar biasa, kesempatannya sangat luar biasa buat saya. Terus buat apa ya, seperti dikasih rezeki gitu, dikasih apa ya, dikasih rezeki gitu, dikasih ini ada pengalaman baru buat saya, dan tidak semua orang bisa masuk ke kamar ini. Itu masalahnya. Betul. Kita teruskan. Salah satunya berarti Presiden pertama kita Pak Soekarno itu sangat mencintai dan sangat melestarikan seni budaya Jawa Barat. Ternyata dari dulu sampai sekarang tuh ada pajangan angklung. Ini luar biasa. Ini kaitannya dengan seni budaya. Ini seni karawitan angklung. Luar biasa. Berarti Presiden pertama kita itu sangat peduli dengan pelestarian seni budaya. Luar biasa. Lanjut. Ya. Buku dasar sila Bandung yang dia mendunia sama seperti gini pun Bang Wahyu, pendiri yayasan sekaligus ketua dari Yayasan Karawitan Sunda mendunia. Jangan juga bahwa itu dasar sila Bandung. Yang salah satu isinya ada pesannya gini, pentingkan kepentingan bersama dan kerjasama. Itu sudah mendunia. Itu loh. Ya. Alhamdulillah. Hubungannya erat sekali nih dengan Hotel Boman dan Gedung Masjid Afrika. Betul. Ini luar biasa. Dan ini kamar Bung Karno, karena kenapa? Kolega-koleganya seluruh dunia yang ada di PBB itu semua berantri di sini gitu. Kita masukkan, kita lihat lukisan. Satu kiri ini. Nah ini tuh lukisan tak bertingkai kan? Siap, kita bingkai ya. Tanpa bingkai. Terus aku pengen nanya gini kan, kenapa sih atau sejarah Karawitan tuh gimana sih kan sampai akan bisa mendirikan Yayasan Karawitan Sunda Mendunia? Ya, ini kan ini baru di apa ya, menitik karir di situ ya, akan mencoba membuat Yayasan Karawitan Sunda Mendunia. Ya, karena memang saya dari kawan-kawan ada SDM-nya di situ, kemampuan SDM-nya ada. Jadi saya merasa bahwa ini penting sekali karena banyak orang yang menganggap seni budaya itu sebelah mata saja. Dianggap sebelah mata, padahal pendidikan perkuliahannya tahapannya sama dengan ilmu-ilmu yang lain sebetulnya. Tapi kan masih banyak memandangnya sebelah mata. Padahal Sunda itu luar biasa, seni budaya itu luar biasa. Sudah saya buktikan kemana-mana, ngider ke luar negeri kemana-mana. Kemana lain? Wah, ya saya udah terutama saya mengajar dari festival di negara ya di Amerika lah, sudah 13 negara bagian saya, ada udah Asia semuanya negara, sudah juga Australia dan negara-negara Eropa. Itu luar biasa. Sudah ada perhatian khusus? Belum ada. Nah ini yang belum ada nih. Nyeri. Ya, nyeri bisa. Nada neteli juga. Neteli. Jadi Sigala betapa Bung besar Subanu. harapan ya para seniman-seniman, para orang yang mencintai budaya itu kepada pemerintahan Indonesia ini agar diangkat. Betul. Gitu loh. Karena kenapa? Kalau hilangnya kesenian, hilangnya budaya, hilangnya suatu negara juga. Kita akan hilang identitas. Betul. Kita akan hilang jati diri. Yang paling parah kita akan hilang harga diri. Wah, Itu yang paling luar parah. biasa kan. Jangan Betul. sampai sejarah itu hilang, karena tetap saya akan selalu sampaikan sejarah itu ada yang tercatat, ada yang tersimpan, dan ada yang terlupakan. Ya. Kita harus ingat itu dan kita harus tahu para pelaku seperti. Jadi tetap masih dengan narasumber kita Kak Wahyu. Kenapa sampai kita bertemu di kamarnya Insinyur Soekarno? Ya. Karena ada pesannya dulu seperti ini. Aku ada di selesai. Beliau berpesan, jangan pernah lupakan sejarah. Ya, betul. Ketika hilangnya sejarah ya itu hilangnya lah harga diri negara kita, harga diri bangsa kita. Terus aku pengen gali, ini tuh kan Akang tuh keliling dunia ya. Tapi sebentar, Tidak sebelum negara. keliling dunia, Ya. ini meja ini dari dulu di sini ya. Betul. Jadi dari tahun 1955 tuh
Pak Karno itu duduk di sini ya. Presiden kita yang pertama itu duduk di sini. Dan saya sekarang kebagian duduk di sini. Aduh, Persis seperti ini. Persis seperti ini. Jadi alhamdulillahirobbilalamin ya. Saya mendapat kesempatan duduk di tempatnya presiden kita yang pertama. Bung Karno duduk di sini dan menulis di sini. Wah, luar biasa ini, Bang. Betul sekali. Karena ini luar biasa lah. Makanya Kang ini meneruskan jejaknya untuk menjaga kelestariannya seni budaya khususnya Sunda gitu, sampai menjelajah ya Menjelajah. ke negeri-negeri orang Betul, ya. betul, betul. Gitu loh. Gimana pengalaman apa aja dan apa yang pernah dihasilkan di sana dan apakah terapresiasi tidak oleh pemerintahan kita ini. Kelihatan ya kalau seorang seniman itu track recordnya kelihatan dari bermain kendang, dia mengajarkan kendang hingga akhirnya sekarang mendirikan yayasan untuk melestarikan. Nah itulah Betul. yang benar-benar nggak bisa kita sepelekan, nggak semua orang bisa. Karena kenapa? Untuk menciptakan seperti itu tuh dia berani mengorbankan dirinya untuk orang lain. Siap, Bang. Kalau menurut Siap. saya, dan dia tuh mengabdikan, beliau ini mengabdikan dirinya untuk budaya dan seni. Nggak semua orang lain tuh rata-rata masih bisa berpikir egois gitu loh. Karena kenapa? Gue main di genre gue aja deh. Ya, Gitu kan, betul, gue betul. inilah bodo amat karena itu udah ketinggalan zaman. Ini bukan masalah ketinggalan zaman. Bukan. Ini masalah pelestarian juga. Pelestarian dan pengembangan. Itu Betul. luar biasa. Betul, karena berdirinya Indonesia ini tanpa Sunda tuh berat. Karena kalau kita gali lagi sejarah lebih dalam berat banget ya. Terus mungkin lama juga karena kenapa 1945, kenapa namanya Indonesia tuh ini Sunda 1405 dari sini itu bisa kita terangin, cuman itu terlalu lama. Nah, Jadi kita lebih baik menggali lagi. Tapi prestasi-prestasi yang dihasilkan dari luar negeri itu banyak. banyak, Kang. Jadi saya banyak mendapatkan penghargaan dari luar negeri, terutama ketika saya mengajar atau mengikuti festival-festival, Kang. Nah itu yang saya selalu sayangkan. Nah, itu Kang, sebentar saya potong dulu. Betul. Ya, kenapa saya mau bikin Yayasan Karyawita Sunda mendunia, Kang? Di antaranya itu, Kang. Karena memang sekarang masih sekarang karena ada Covid aja sebetulnya. Sebelum Covid juga teman-teman dari luar negeri, dari Amerika, dari Jepang, dari Australia dan Eropa itu suka datang ke rumah saya, Kang, untuk belajar. Karena saya titip pesan juga ketika saya mengajar dimanapun, kalau Anda ingin memperdalam lagi, ingin tahu Sunda yang sesungguhnya, silakan datang ke Bandung, silakan datang ke Sunda. Saya menyediakan. Cuman saya kan ada rumah saja, Kak. Jadi sampai saat ini kalau ada tamu-tamu bule dari luar negeri, ya belajarnya di rumah saya mengajarkan vokal, kena, kaca bisuling, gamelan dan lain-lain. Terutama ya tidurnya ya di hotel, Kak, untuk pemandokan itu. Nah, makanya saya ingin membuat yayasan itu seperti itu, Kang, karena banyak bukan dalam negeri saja, karena tamu-tamu luar negeri juga banyak datang ke kita. Makanya kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai masyarakat, apalagi saya pribadi ya, sangat mendukung 100%. Siap. Dan yang saya harapkan juga bagaimana caranya pemerintah juga agar bisa melihat dan menonjolkan, Betul. tidak dikesampingkan gitu loh. Karena kenapa? Banyak orang yang mencintai negara kita, menjaga budaya kita dengan biaya sendiri, dengan pengorbanan sendiri, semua sendiri gitu loh. Padahal apabila dikolaborasikan itu sangat-sangat luar biasa gitu loh. Dikarenakan salah penempatan orang mungkin ya, karena banyak orang kayak misalkan saya misalkan tuh lulusan dari komunikasi, saya kerja di kesehatan megang pikiran, saya kerja di antropologi, tapi saya kerja di dijabatin di, ya itulah banyak yang timbang silang-silang, mungkin nggak tahu lah. Menyambung yang itu tadi, Ranah politik, Betul. ranah apa, cuman itu sangat disayangkan karena kenapa? Untuk kita masuk ke ranah situ kita harus mengerti. Kita mau makan kita harus tahu ini masaknya caranya kayak gimana loh. ya. Kalau nggak tahu kan kita nggak akan bisa mengenali itu bisa, dan tidak betul. akan mengembangkan itu. Betul. Makanya nyambung yang Sayang tadi, sekali. nyambung yang tadi banyak juga duta-duta kita yang berangkat ke luar negeri itu hasilnya nol besar sebetulnya. Jadi harusnya mengirimkan orang itu yang punya kreativitas tinggi, Pak, Betul. ke sana. Karena di sana tantangannya tidak hanya mengajar, Pak. Karena kita juga harus kolaborasi dengan musisi lokal di Betul. sana. Harus pegelaran dengan yang grup-grup yang lain. Nah, itu harus siap di situ. Jadi kita harus memajukan orang yang benar-benar berpotensi, dia mempunyai loyalitas tinggi, bukan hanya sekedar jago menulis anggaran atau mafia proposal. Itu yang nggak asik. Jago, pinter bisa, tapi untuk sendiri hasilnya mana dan dampaknya apa? Betul. Kalau kita sebagai masyarakat yang melihat gini loh, ada kerja ada dampak, kan gitu loh. Dampaknya apa sih? Apakah selama menjabat hasilnya ada dan pengaruhnya besar tidak? Ya. Gitu loh. Tapi kenapa orang yang benar-benar dia loyalitasnya tinggi,
mencintai niat tinggi, dia mengembangkan sampai modal sendiri, sampai berusaha gimana caranya muterin otak sampai rumah pribadi pun udah jadi bukan ranah privasi, Betul. malah dijadikan Iya. ajang untuk ayo sini loh, gitu loh, kita bersilaturahmi bahwa ini budaya jangan sampai hilang, ini harga diri Persis, kita. Bang. Wah, Ini luar kayak yang biasa. main-main gitu loh, kayak yang bercanda, tapi ini sangat penting. Berkali-kali saya bilang juga, pesan Bung Karno jangan pernah lupakan sejarah, Betul. apalagi budaya. Dan dasar sila Bandung yang mendunia pun dia menerangkan tentang pentingnya kerjasama, pentingkanlah kepentingan bersama dan kerjasama. Jadi kepentingan kita bersama itu harus dipentingkan. Betul Kang. Betul. Sisanya dan kerjasama, berarti kita harus bekerja sama. Nggak bisa kita solois atau masing-masing, karena kita sebagai umat sosial tuh satu sama lain kan harus ini ya kan, Siap. saling membantu, harus saling merepotkan gitu, harus saling berbaur gitu loh. Iya. Jadi saya melihat beliau ini udah sangat besar, mari kita dukung semuanya. Amin. Jadi kalau misalkan ada yang pengen berkomunikasi atau apa, bisa komen, tolong di-share juga ini video agar kita terbuka lah, kita Mungkin nanti ditampilkan di Wahyu Raya Channel aja, di channel Iya. YouTube. Ya. bisa. Nah, Betul. itu jangan salah tuh, Wahyu Raya Channel tuh nanti ditampilkan ini, jadi pemirsa netizen tuh tahu. Jadi jangan lupa juga Wahyu Raya Channel harus di-subscribe, like, share, and comment. Ya. Betul, Iya. betul sekali. Jangan lupa juga GSK Entertainment ya. Guys, entertainment. Jadi nanti ada di Itu. dua YouTube channel. Kita dari dua YouTube channel kita berkolaborasi, semoga nanti dari wadah ini yang kita buat bisa menjadi berkembang. Amin. Ya semoga bisa jadi berkembang, bisa jadi maju. Terus kita juga mempunyai yang paling fatal itu, kita harus punya regenerasi ya kan. Siap. Karena kenapa? Tumpahnya darah kita kemana? Iya. Anak tuh bukan hanya anak bersaudara aja gitu. Iya. Anak-anak kita yang meneruskan bangsa ini loh. Makanya beliau sampai datang ke sini kamar Bung Karno, karena kenapa? Kita menghargai orang tua kita. Ya. Itulah orang tua kita, pendahulu kita gitu loh. Jadi mau nggak mau dari dulu sampai sekarang ya ini kamarnya. Di sini sudah Oke, dari saya mungkin pesan ya, pesan. pesan terakhir ya. Jadi untuk rekan-rekan di luar sana, apapun pekerjaan, apapun profesinya, kalau itu digeluti secara fokus, rutin, dan ulat, akan menghasilkan ekonomi yang barokah, pokoknya seperti itu. Ayo, segitu aja dulu ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun.